terinspirasi dari apa? Ya dari burjo-burjo konvensional yang sebelumnya gitu, karena awalnya tuh kaget aja dengan tempat yang sebegitu nggak terlalu nyaman mungkin buat kami anak muda waktu pada zamannya, tapi kok bisa rame gitu. Awalnya mungkin terinspirasi aja dari burjo-burjo konvensional yang sekarang mungkin disulap menjadi burjo-burjo yang kekinian sekarang gitu. Karena pada tahun 2013 saya datang ke Semarang itu burjo itu nggak kayak seperti sekarang. Burjo itu kayak cuman 1 bangku, 2 bangku yang memang lantainya itu nggak diperhatikan kebersihannya, makanan juga nggak kebersihannya, yang penting murah gitu. Tapi kalau sekarang kan yang udah kalian bisa lihat sekarang ya burjo sudah udah disulap sebegitu rupa dengan kenyamanannya, kebersihannya segala macem. Itu sih kalau untuk terinspirasi ya berarti dari burjo konvensional. Yang pertama itu yang pasti yang udah kita ketahui bersama ya, usaha itu kan artinya fluktuatif ya. Fluktuatif itu nih naik turun, ya kadang bagus ya kadang enggak. Jadi segimana kita saving money-nya itu bagus apa enggak. Jadi itu yang pertama, itu keluh kesahnya. Yang kedua, yang pasti pertama-tama bisnis itu udah pasti meluangi waktunya bener-bener untuk bisnis, karena memang ya mungkin karena berawal dari burjo dan modal yang nggak begitu besar, yang berarti gaji, untuk mengeluarkan gaji itu kan dipikirin banget ya. Jadi ya marketingnya sendiri, ya manajernya sendiri. Jadi ya karena itu ya capek sih yang kedua. Tapi kalau memang orang kerja sih udah pasti capek. Tapi kalau bisnis awal-awal tuh mungkin hampir 24 jam udah pasti otaknya ke sana. Terus yang ketiga, mungkin kita berbicara awal-awal ya semua waktu tuh tersita lah. Jadi karena saya mulainya itu di waktu muda yang dimana teman-teman saya lagi main, lagi nongkrong, enak-enakan segala macam, tapi ya saya belum bisa seperti itu gitu. Tapi mungkin setelahnya ya mungkin berdampaknya sekarang yang lain juga lagi mengejar cita-cita. Jadi saya masih sekarang udah mulai pelan-pelan, udah nggak terlalu sibuk. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona. Di COVID kayak kemarin itu sangat terkena dampaknya sih. Jadi ya intinya kalau pembisnis tuh diawali dengan mental itu sih. Jadi dari mental baru mungkin ke materinya itu. Jadi awalnya mental gitu sih. Kalau nggak kuat mental ya itu berat banget untuk jadi pembisnis gitu sih. Oke, pandemi itu bisa kita bilang kemarin itu kita nggak ada yang sangka ya. Semua orang, semua pengusaha dan semua orang penunjang bisnis dan wirausaha juga nggak ada yang nyangka adanya pandemi. Cuman karena emang udah terjadi dan di sini kita tidak bisa ngeluh. Maksudnya orang banyak ngeluh, ini pandemi segala rupa mempermasalahkan kebijakan pemerintah. Nah, tapi yang kita lakukan kemarin untuk Enden dan Beketsu, karena kan yang dibatasi waktu pandemi itu adalah layanan dine-in, yang mana orang makan ke tempat. Sementara kita masih banyak punya media-media seperti online food yang bisa kita sebut tuh GrabFood, ShopeeFood, ada GoFood. Nah, kita itu beralih ke inovasi. Kita melakukan seperti iklan ke KOL, ke selebgram tertentu, yang mana kita tuh ngasih produk ke mereka iklankan di sosial media mereka. Nah, yang mana alhamdulillah itu works banget. Jadi di tengah pandemi yang awalnya kita merumahkan beberapa karyawan dan kita ngelakuin inovasi, karena kan di sini pilihannya kita harus mempertahankan brand ya. Kalau kita paksakan semua masuk dan kita akhirnya tutup, kita ini yang bakal pusing rame-rame. Jadi kemarin itu kita awalnya tuh startnya untuk merumahkan beberapa karyawan yang emang tidak diperlukan, karena kan tidak ada layanan servis ya. Jadi yang kayak server gitu nggak ada. Nah, kita inovasinya di online food. Kita melakukan branding kita melakukan pengiklanan, kita melakukan paid promote ke selebgram kayak gitu, dan akhirnya alhamdulillah omsetnya itu baik lagi. Kembali lagi kita ngelakuin promosi yang ada di online food, dan alhamdulillah kita survive sampai hari ini.
Oke, yang pertama tuh bisnis itu harus punya sifat leadershipnya yang bagus. Leadership yang bagus karena semua keputusan ada pada dirinya sendiri. Dia mau untung, dia mau rugi, apapun itu pokoknya dengan dirinya sendiri ya, berarti leadership yang bagus. Terus yang kedua memiliki sifat jujur, karena bisnis itu harus jujur. Yang selama ini saya lakukan itu kan jujur, jadi ya mungkin ya mendapat keberkahan selebihnya gitu. Jadi kalau jujur, customer juga enak, kitanya juga enak gitu. Terus yang ketiga itu memiliki mental yang cukup kuat, karena bisnis itu nggak cuman berkaitan dengan uang enggak, tapi mungkin dari mentalnya itu, karena mentalnya itu bukan hanya cuman materi, tapi mental ke bawahan itu kan maksudnya karyawan lainnya gitu. Karena di setiap tempat karyawan itu nggak mungkin suka dengan peraturan yang kita buat, itu yang harus diketahui bersama gitu sih. Jadi semua peraturan yang kita buat mereka semua nggak ya, mungkin ada banyak banget yang nggak suka, tapi ya itu harus mentalnya harus kuat dan harus baja gitu sih. Mungkin 3 poin itu sih. Aku berharap banget perusahaan ini bisa tumbuh dan lebih baik lagi dan lebih proper lagi, yang mana tumbuh baik ini dengan sistem yang baik. Jadi nggak cuma hanya berdasarkan karena aku atau Mas Rio, tapi emang ini menjadi wadah untuk kita semua belajar, yang mana belajarnya ini ngebentuk sistem, yang sistem ini bisa kita anut bareng-bareng. Jadi mau kita punya banyak usaha atau bisnis pun itu udah nggak start dari nol lagi. Jadi tinggal mengadaptasikan, mengimplementasikan sistem-sistem yang udah kita bangun ini. Dan harapannya juga ini bisa jadi wadah, karena NDN yang itu dekat sama namanya universitas, yang mana itu ada Undip, ada UNES, dan mungkin ada beberapa sekolah-sekolah seperti SMA. Aku harapannya juga, contohnya seperti tim marketingnya kita nge-guide anak-anak mahasiswa yang emang dia punya kreativitas, dia punya ide, dia punya skill, tapi kan biasanya kalau anak mahasiswa itu mereka bingung mau berkarya seperti apa karena tidak punya wadah. Nah, harapannya aku di sini selain tadi pertumbuhan perusahaan itu sendiri, aku mau ini menjadi wadah untuk mahasiswa yang ingin berkarya gitu sih. Dan mungkin secepatnya mungkin kita bakal ada event-event yang bareng sama mahasiswa sih, jadi gitu. Jadi emang dari visi misi tadi ada nih action yang kita lakukan untuk mencapai visi tadi gitu. Kalau saya lebih tepatnya jadi konsultan bisnis, yang dimana orang, karena pada saat ini tuh orang kadang punya uang, mungkin ya punya uang berpikir bisnis, padahal bisnis itu nggak gampang. Nah, adanya kehadiran saya itu untuk merancang bisnis itu untuk supaya jalan lebih lancar segala macem gitu sih. Jadi tujuan akhirnya ke konsultan food and beverage tadi itu, karena melihat banyak banget pembisnis di nggak usah jauh-jauh deh, di Tembalang aja deh, dari soal keuangan yang nggak bisa, dari soal marketing juga nggak tahu, untuk tujuannya itu seperti apa, kesalahannya seperti apa nggak tahu gitu sih. Jadi tujuan utamanya lebih ke mengedukasi untuk pembisnis muda atau pembisnis awal-awal, untuk supaya jadi ya bisa tahu lah, jadi bisnis paling nggak standarnya gitu atau basicnya gitu sih.